Tanggal 18, iya tanggal 18. Lalu mandi, buka konter, kerja seperti biasa, dan jam 9 saya setor uang ke Cijengkol. Terus? Ya, di perjalanan ibu saya menelpon, kerasa bergetar, cuman nggak saya langsung angkat. Oke. Lalu saya berhenti di tengah perjalanan tuh, Terus? lihat HP, ternyata si ibu menelpon dan sudah ada chat masuk. WA, chat WA. Apa? Kata ibu saya, Amel dan Mama Amel ada yang ngebunuh. Terus? Lalu saya bergegas pulang, buru-buru pulang. Jadi saya nggak balas WA ibu, jadi saya nggak balas. Jadi saya buru-buru langsung pulang. Berarti kontak saudara ini searah dengan rumah ya? Searah dengan rumah. Iya, yang di Cijengkol. Beda Pak, kalau konter itu yang di Cikubang itu udah masuk ke Kabupaten Purwakarta. Iya, Jadi perbatasan. Kan saudara dari Cikubang menuju ke Cijengkol, Ya. menuju ke konter kan dua atau konter? Ya, dua. Menuju ke konter yang satu lagi kan? Yang satu lagi ya. Nah, maksud saya, apakah konter di Cijengkol itu searah dengan rumah saudara? Searah dekat. Nah, itu makanya jadi saudara langsung ke rumah. Ya. Terus setelah itu sampai di rumah gimana? Di rumah udah banyak orang, si ibu, uwa adalah saudara. Terus saya menanyakan ada apa, kata ibu saya, ya ada yang ngebunuh katanya, tapi belum pasti, cuman kan nggak ada kabar dari si bapak. Ada yang bunuh maksudnya? Ya ada yang ngebunuh Ada yang katanya. membunuh siapa? Ya Amel sama Mer Ibu sama Tuti. ibunya ada Ya. yang membunuh, Ya. cuma nggak tahu siapa. Nah, terus? Ya, terus saya diem di rumah sampai jam 12 12 siang. siang. Terus? Karena saya nggak enak juga, lagi bekerja. Saya bilang ke ibu, si bapak udah ngabarin belum? Maksudnya kan mau ke sana atau gimana gitu kan? Kata si ibu belum. Terus gimana? Kerja dulu ya, kata saya. Nanti kalau ada apa-apa atau ada telepon dari si bapak kabarin gitu. Jadi standby lah sambil kerja gitu. Lalu saya ke toko yang di Cikubang. balik lagi. Ya balik lagi. Nggak jadi ke toko yang di Cijengkol. Kan mau nganter Cuma ngasih duit. Soalnya kan deket Pak. Jarak konter belakangnya rumah saya gitu. Jadi kelewatan. Jadi cuma ngasih duit ke konter lalu ke rumah saya gitu. Terus saya kembali bekerja. Ya. Gimana sampai kembali bekerja? Kemudian setelah itu waktu maghrib ditelepon ibu saya nyuruh ke Kapolsek. yang nelpon Ibu ke Arigi. ya, Nelpon Arigi ke sini ke Polsek. sama ibu. Ibu udah duluan, kan ibu posisinya di rumah. Jadi ibu duluan ke Polsek. Kemudian saudara menelpon. Ibu nelpon saya. Kemudian saudara menelpon siapa lagi? Tidak menelpon siapa-siapa. Kata Abi ditelepon saudara. Gimana? Abi ngajak Abi nggak? Oh iya. Saya bukan ngajak, saya bertanya bareng sama mama nggak berangkat gitu ke Jalan Sagak. Ya. Belum, jadi saya ngejemput Abi. Nah, pertanyaannya setelah ditelepon sama ibu saudara berarti menelpon Abi. Iya maksudnya kayak gitu. Iya. Jadi soalnya si Abi bilang ya sesantai aja. Saya cuma menanyakan kronologi saudara yang lepas aja, nggak usah ini ya. Jadi kemudian sampai di Polsek nih. Sampai jam berapa? Jam 6:30-an. 6:30. Ada siapa saja di waktu itu yang saudara tahu? Banyak penyidik sih Pak. Iya, yang saudara kenal siapa aja? Ada yang saudara kenal nggak? Nggak ada yang kenal. Soalnya langsung masuk ke ruangan waktu itu, suruh nunggu. Yang saudara kenal siapa aja? Belum kenal waktu itu, memang belum pada tahu namanya. Iya, saya tahu. Di sekeliling saya nggak kenal Pak. Ya. Yang saudara kenal? Ya ada ibu saya, ada adik saya. Pak Yusuf? Saya ketemunya saya pas udah beres pemeriksaan kalau sama si bapak. Enggak sama-sama. Enggak. Ini terdakwa ada nggak Danu? Tidak melihat. Hari itu? Tidak. Hari itu tidak melihat. Kemudian apa yang pokok pemeriksaan kepada saudara yang ditanyakan kepada saudara? Paling seputar tanggal 17 di mana sama tanggal 18. Terus diceritakan seperti Ya, diceritakan hari ini ya. Ya. Kemudian apalagi yang setelah itu kapan lagi pemeriksaan? Besoknya saya nganter ibu saya yang diperiksa, lalu saya mengantar. Kejadian berarti 18 malam ke Polsek. 19 pemeriksaan ibu, cuman saya ikut mengantar. Diperiksa lagi nggak Arigi? Arigi tidak. Terus
terus mengantar ibu ke Polres. Saya ke Polsek dulu waktu itu, cuma langsung diarahkan disuruh ke Polres. Polres, diantar ke Polres. Diantar ke Polres. Nah, terus setelah itu Riki kapan lagi diperiksa? Hari Senin kalau nggak salah itu, saya lupa tanggalnya. Lupa ya, tapi maksudnya masih di tahun yang sama. Sama. Nah, terus Mungkin selang beberapa hari saya langsung diperiksa di Polres. Polres. Ada diperiksa di Polda nggak? Tidak. Tidak. Sama sekali tidak diperiksa di Polda? Tidak. Ada orang Polda periksa Riki nggak? Tidak. Tidak ya. Jadi cuma diperiksa di Polres? Ya. Sama sekali nggak diperiksa di sana? Di Polda tidak. Kemudian ya. Nah, saudara tahu nggak ada masalah nggak ibu saudara sama almarhumah ini? Setahu saksi? Setahu saya tidak. Tidak ada ya. Jadi saudara hanya mengetahui seputar itu ya. Nah, kemudian saudara ditetapkan tersangka kapan? Tanggal 17 Oktober Tahun kemarin 2023. 2023 ya. Saudara ditetapkan tersangka di mana? Di Polda atau di mana? Di Polda. Sekarang nih wajib lapor kemana? Ke Polda Ke atau Polda. Polda? Tapi saudara sendiri tidak pernah diperiksa di Polda? Tidak pernah. Oh. Jadi waktu ditetapkan tersangka ya, saudara dengarkan cerita rentetan ceritanya, berarti tahu. Sampai saudara ditetapkan sebagai tersangka, tahu kan? Iya. Nah, berdasarkan keterangan kepolisian di sana ya. Apa pendapat saudara? Ya waktu penangkapan. Bukan, saudara menurut Danu ada malam itu di rumah TKP? Ya itu tidak benar. Saya kan berada di konter dengan dua teman saya. Ada berada di konter bersama dua teman saya. ya. Jadi yang apa yang dikatakan saudara Danu mengenai sampai dengan saudara jadi tersangka, menurut saudara? Itu ngarang. Oh, ngarang ya. Karena tanggal 18 itu saudara ada di mana? Tanggal 18 apa? 18 malam kejadian Saya di konter. di konter ya. Ya. Bukan berada di lokasi. Tidak. Tidak. Cukup. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, tadi saudara saksi menerangkan bahwa saudara saksi pada saat kejadian ada di mana? Di konter. Di konter. Saudara di konter apa namanya? Lorong sel. Lorong sel. Lorong sel. Saudara bekerja di lorong sel udah berapa lama? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Jam kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 8 sampai jam 9 malam. 9 malam. Dengan upah berapa tuh saudara di sana? Kalau upah itu tergantung, biasanya kalau si bos tergantung kinerja. Jadi nggak sama semua. Sama, tapi tiap bulannya ada nggak yang pasti berapa yang diterima? Kalau waktu 2021 3,5. Kalau sekarang alhamdulillah sudah naik. Dari sejak kapan itu? Mungkin tahun kemarin. Waktu itu kan kejadian tahun 2021 lagi COVID ya? Ya. Nah, itu konter buka tiap hari? Buka. Buka, tetap buka ya? Buka, karena kan kebutuhan kalau kuota yang kayak gitu tuh. Tetap dari jam 8 sampai jam 9 malam. yang itu dijual apa aja sih? Pulsa, voucher, HP, terus agen briling juga, agen transaksi tarik tunai, setor simpanan, pinjaman. Terus gini ya, waktu itu pernah diperiksa saudara Mulyana. Pada saat pemeriksaan terdakwa Yosef mengatakan, memberikan keterangan bahwa saudara pernah minta mobil ya? Sama mamahnya pernah minta mobil, benar? Pernah. Mobil apa? BMW yang mogok. BMW yang mogok. Yang mogok. Saudara tahu memang mobil itu mogok? Ya kan dari si bapak kan sesudahnya bilang mobil itu mah mogok gitu. Memang ada berapa mobil? Ada 3. Mobil apa aja? Alphard, Yaris, sama itu yang BMW. Yang BMW, yang Alphard punya siapa? Saya tidak tahu. Terus Mungkin kalau punya yang si bapak. Saudara, kenapa saudara minta mobil BMW? Emang yang BMW punya siapa? Punya Yoris. Punya Yoris. Nah, kenapa nggak dipakai sama Yoris? Memang Yoris ada mobil yang lain? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Karena saya lihat mobil itu kan suka ada di parkiran. Mungkin saya pikir mogok, karena kan saya tiap hari kan saya sekolah di sini di Subang, jadi saya sering lewat. Maksudnya diminta untuk apa? Diminta mobil? Saya kan
mau niatnya mau belajar, kalau mobil itu rusak nanti saya benerin gitu. Gitu ya. Terus waktu itu gimana? Kapan itu dimintanya? Saya lupa waktunya. Sekitar tahun itu? 2021 lah. Pada tahun 2021 dimintanya ke siapa? Ke mamah dulu? Ke mama nge-WA. Oh, nge-WA. Terus Iya. kata mamahnya apa? Kata mama nanti aja kita beli yang murah kalau udah ada punya uang. Gitu ya. Ya. Mas Arigi ya, Saksi Arigi ya. Ya. Sehat Mas ya. Alhamdulillah. Bisa ini ya, bisa diperiksa dalam persidangan. Kenal dengan Pak Yosep ini sejak kapan? Sejak 2009. 2009 ya, nikah dengan Ibu. ibu ya, saksi. Ibu Mimin bukan ibu kandung? Nggak ada Ibu ibu kandung. sambung, nggak ada? Ibu kandung. Ibu kandung ya. Bisa dijelaskan nggak hubungan rumah tangga dari 2009 sampai 2021 Pak Yosep dengan Bu Mimin? Ya, berjalan seperti biasa aja, Pak. Apa? Berjalan seperti biasa aja rumah tangga. Oke. Ada keributan-keributan? Enggak sih, jarang. Keributan kecil maupun keributan besar? Jarang sih kalau yang saya tahu ya. Terus tahu Pak Yosep ini punya yayasan? Tahu. Tahu yayasan apa? Bina Prestasi Di bidang, bergerak di bidang sekolahan. sekolahan. Oke. Pak Yosep itu sehari-hari kesukaannya apa? Olahraga maksudnya? Paling golok. Nah, kalau stick golf yang dihadirkan dalam persidangan ini, kenal? Tahu? Tidak. Nggak tahu ini punya siapa? Tidak. Nggak tahu? Yakin? Saksi nggak tahu? Yakin. Ingat-ingat lagi yakin? Yakin nggak tahu? Bukan milik saksi Yosep? Mungkin saya nggak tahu soalnya nggak ada di rumah mah, nggak ada stick golok. Nggak ada. Tapi saksi tahu kalau misalnya Pak Yosep itu suka main golf. Masa tapi ini nggak tahu nih golf siapa? Ya tahu. Ya, berarti ini golf siapa berarti ini? Nggak tahu. Nggak Itu tahu. punya si bapak. Tapi suka main golf tahunya? Suka. Oke. Oke. Nah, pada saat kejadian, saksi tanggal 18 Agustus ya. Itu saksi lagi di mana posisinya? Malam-malam dari jam 1 malam sampai jam 9 pagi itu. Satu malam saya berada di Di mana? counter. Di counter. Ngapain di counter? Main game Main game. Nah, terus pulang main game itu berapa lama? sampai jam 3 malam. Sampai jam 3 pagi. Oke, sampai jam 3 pagi kemana? Tidur Tidur di counter. counter, gak tidur balik ke rumah? Tidak. Gak tidur balik ke rumah? Tidak. Emang kebiasaannya begitu? Apa ada hari-hari tertentu saksi itu bisa nginep di main game gitu? Kalau saya kan kalau main game malam minggu gitu. Saya setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu? Karena suka nginep di counter dari awal kerja. Oh, emang hubungan saksi dengan pemilik counter itu apa? Dari dulu sih udah dekat tetangga. Tetangga? Jadi alhamdulillah dipercaya megang toko yang di Cikubang. Oke. Nah, dari tempat TKP dengan rumah saksi, rumah tinggal atau ya rumah tinggal itu berapa jaraknya? Kalau jarak saya tidak tahu. Di TKP? Kalau TKP saksi dengan apa? Jarak saksi dengan TKP? Jarak saksi dengan TKP maksudnya? Iya, jarak counter maksud saya. Counter Iya, jarak counter. mungkin 40 menitan lah. 40 menitan. Oke. Terus saksi pada saat kejadian itu tahu ada pembunuhannya itu kapan? Terus pagi-pagi tanggal 18 Jam? jam 9 Jam 9 pagi, tahu dari mana? dari ibu saya. Dari ibu. Itu ngasih taunya lewat apa? Lewat WA. Lewat WA. Terus habis itu Itu saya pulang. Langsung pulang ke rumah Cijengkol. Ke rumah di mana? Cijengkol. Ke Cijengkol. Nah, dari situ ada nggak ke tempat TKP atau ke kejadian perkara? Maksudnya ngelihat lokasi pada saat itu? Tidak. Kenapa nggak ngelihat lokasi pada saat itu? Tidak, karena saya ke rumah. Iya, maksudnya kan tahu nih saksi meninggal. Kalau saya kalau dikabarin dia meninggal, masih datang saya. Apalagi ibu saksi yang ngasih tahu. Maksud saya ya jadi gagal nalar saya Ya jadinya. kan saya bertanya dulu ke ibu saya. Terus Ya kata ibu saya nunggu kabar dari si bapak. nunggu kabar dari bapak. Ya. Kenapa harus nunggu kabar?
kan saudara nih, kan Bu Tuti sama Ameli kan berarti kan saudara sambung berarti kan? Iya. Kalau secara perkawinan ya, kenapa harus tunggu kabar? Apa tunggu kabar apa maksudnya? Ya maksudnya ngelayat kapan gitu, maksudnya gitu. Tuh. Nah, terus terkait dengan gajinya 6 juta, itu gaji diperoleh dari pekerjaan apa? Counter. Konter. Iya. Omset konter itu berapa sih per hari? Lumayan. Berapa lumayan? Maksudnya konter apa nih? Counter HP. Konter HP gitu. Kan konter HP ya sekarang kan Kalau bicara omset susah ya kalau bicara omset, soalnya kan ini ada agen transfer, tarik tunai, jadi susah. Kita hitung bersihnya saja ya, karena kan yang ngitungnya juga saya tiap malam. berapa tuh? Saya mau tahu. 1,5 sampai 2 juta satu hari. 1,5 bersih. sampai 2 juta. Itu omset kotor. Bersih. Bersih. Ya. Berarti rame ya. Alhamdulillah. Terus pegawainya itu ada berapa sih kira-kira itu? Sekarang 5. Ada berapa? 5. 5 gitu ya. Pemiliknya siapa? Dani Aditya. Oke, berarti digaji 6 juta. Dengan 2 juta satu hari dikalikan 30 berarti 60 juta berarti dengan waktu 30 Ya. hari. Semua gajinya sama nggak? Beda. 6 juta semua? Beda. Yang beda siapa aja? Ricky beda, Andre beda. Beda-beda sih Pak. Beda-beda. Tapi saya nggak tahu sih detailnya berapa kalau orang lain karena Kok nggak bisa dikasih bilang tahu. beda? Kok bisa bilang beda tapi Yang pasti dia bilang pernah dulu waktu saya 3,5 dia 3 juta, berarti kan ada perbedaan. Nah sekarang pun pasti saya berasumsi sama, pasti berbeda. masih kerja di ini? Masih Kerja di apa? Di Konter. Oke. Nah, pada saat kejadian tahu nggak saksi Abi sama saksi Mimin tuh kemana pada saat malam hari gitu? tidak tahu kan, saya di counter. Nggak tahu. Nah, kalau begitu kebiasaannya Mas saksi Abi dengan saksi Mimin tuh kalau malam-malam di mana? Kebiasaannya? Kalau adik saya di rumah, di kamar paling Di main kamar, game. di rumah gitu ya. Berarti Mas setiap hari pulang jam 3 terus? Jam 3. Mas ya? Enggak, Mas ya nih, tadi kan bilang jam 3. jam 3 itu tidur. Jam 3 Oh, jam 3 tidur. Ya. Pulangnya jam? Saya nggak pulang, kalau pulang tuh paling jam 9 malam pulang kerja, saya malam. pulang dulu ke rumah. Hmm. Nah, jam 10 berangkat lagi ke toko, gitu aja kebiasaan saya. Tuh. Nah, saksi, ada di sini alat bukti terkait dengan laboratoris kriminalistik terkait dengan di olah TKP ada kuku, yang dimana kuku tersebut adalah kuku saksi. Bagaimana tanggapan saksi? Sedangkan saksi bilang saya nggak ada di TKP, tapi alat bukti surat yang kami ada dalam berkas perkara itu menunjukkan kuku tersebut adalah 100% kuku saksi. Saya menolak karena saya tidak berada di TKP. Berarti menolak dari alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan laboratoris kriminalistik ini berarti? Iya, Ini saya. uji lab ini loh, ini uji lab loh saksi. Ya saya karena berada di counter. Ya, karena saksi disumpah, saya harap memberikan keterangan sebenar-benarnya apa yang saksi alami, saksi rasakan, apa yang saksi lihat sendiri. Berarti saksi tidak membenarkan terkait dengan Ya. alat bukti surat ini. Sementara cukup dulu majelis. Saya itu kuku yang ditemukan atau kuku dia yang dicek sama kriminalistik? Soalnya saya sering dicek kuku itu. Dia juga. Ini majelis. Di sini ada juga kuku yang ditemukan majelis. Ada ditemukan. Ada ditemukan. Ada ditemukan Iya. di sana atau karena Ada dua majelis, ada yang ditemukan dan ada yang dimintakan kukunya. bisa halaman berapa? Kalau untuk yang ditemukan tadi nanti saya itu, tapi untuk yang dites dulu majelis itu di berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Ada yang Sini. bisa ditunjukkan nggak yang ditemukan? Sebentar majelis. Terus sambil jalan ya? Ya, sambil berjalan majelis nanti. Ya. Penasihat. Silakan. Tanggal 18, iya tanggal 18 lalu mandi, buka counter, kerja seperti biasa, dan jam 9 saya setor uang ke Cijengkol. Terus Ya, di perjalanan ibu saya menelpon, kerasa bergetar, cuman nggak saya langsung angkat. oke. Lalu saya berhenti di tengah perjalanan tuh, Terus? lihat HP, ternyata si ibu menelpon dan sudah ada chat masuk. Chat WA. Apa? Kata ibu saya, Amel dan Mama Amel ada yang ngebunuh. Ada yang membunuh.
Terus? Lalu saya bergegas pulang, buru-buru pulang. Jadi saya nggak balas WA ibu, jadi saya nggak balas. Jadi saya buru-buru langsung pulang. Berarti kontak saudara ini searah dengan rumah ya? Searah dengan rumah. Iya, yang di Cijengkol. Beda Pak, kalau konter itu yang di Cikubang itu udah masuk ke Kabupaten Purwakarta. Iya, Jadi perbatasan. Kan saudara dari Cikubang menuju ke Cijengkol, Ya. menuju ke konter kan dua atau konter? Ya, dua. Menuju ke konter yang satu lagi kan? Yang satu lagi ya, Nah, maksud saya, apakah konter di Cijengkol itu searah dengan rumah saudara? searah dekat. Nah, itu makanya jadi saudara langsung ke rumah. Ya. Terus setelah itu sampai di rumah gimana? Di rumah udah banyak orang, si ibu, uwa adalah saudara. Terus saya menanyakan ada apa, kata ibu saya, ya ada yang ngebunuh katanya, tapi belum pasti, cuman kan nggak ada kabar dari si bapak. Ada yang bunuh maksudnya? Ya ada yang ngebunuh Ada yang katanya. membunuh siapa? Ya Amel sama Sama Ibu Tuti. ibunya ada Ya, yang membunuh, ya. cuma nggak tahu siapa. Nah, terus Ya, terus saya diem di rumah sampai jam 12 12 siang. siang. Terus Karena saya nggak enak juga, lagi bekerja, saya bilang ke ibu, si bapak udah ngabarin belum? Maksudnya kan mau ke sana atau gimana gitu kan? Kata si ibu belum. Terus gimana? Kerja dulu ya, kata saya. Nanti kalau ada apa-apa atau ada telepon dari si bapak kabarin gitu. Jadi standby lah sambil kerja gitu. Lalu saya ke toko yang di Cikubang. balik lagi. Ya balik lagi. Nggak jadi ke toko yang di Cijengkol. Kan mau nganter. Cuma ngasih duit, soalnya kan deket Pak. Jarak konter belakangnya rumah saya gitu. Jadi kelewatan. Jadi cuma ngasih duit ke konter lalu ke rumah saya gitu. Terus saya kembali bekerja. Ya. Gimana sampai kembali bekerja? Kemudian setelah itu Waktu maghrib ditelepon ibu saya nyuruh ke Kapolsek. yang nelpon Ibu ke Arigi. ya, Nelpon Arigi. ke sini ke Polsek. Sama ibu. Ibu udah duluan, Oh, kan ibu posisinya di rumah. Jadi ibu duluan ke Polsek. Kemudian saudara menelpon. Ibu nelpon saya. Nah, kemudian saudara menelpon siapa lagi? Tidak menelpon siapa-siapa. Kata Abi ditelepon saudara. Gimana? Abi ngajak Abi nggak? Oh iya. Saya bukan ngajak, saya bertanya bareng sama mama nggak berangkat gitu ke Jalan Sagak. Ya. Belum. Jadi saya ngejemput Abi. Nah, pertanyaannya setelah ditelepon sama ibu saudara berarti menelpon Abi. Ya. Iya, maksudnya kayak gitu. Iya. Jadi soalnya si Abi bilang, ya sesantai aja, saya cuma Siap. menanyakan kronologi saudara yang lepas aja, nggak usah ini ya. Jadi kemudian sampai di Polsek nih, sampai jam berapa? Jam 6:30-an. 6:30. Ada siapa saja di waktu itu yang saudara tahu? Banyak penyidik sih Pak. Iya, yang saudara kenal siapa aja? Ada yang saudara kenal nggak? Nggak ada yang kenal. Soalnya langsung masuk ke ruangan waktu itu, suruh nunggu. Yang saudara kenal siapa aja? Belum kenal waktu itu, memang belum pada tahu namanya. Iya, saya tahu. Di sekeliling saya nggak kenal Pak. Ya. Yang saudara kenal, Ya ada ibu saya, ada adik saya. Pak Yosef? Saya ketemunya saya pas udah beres pemeriksaan kalau sama si bapak. Nggak sama-sama. Enggak, Ini terdakwa ada nggak, Danu? tidak melihat. Hari itu? Tidak. Hari itu tidak melihat. Kemudian apa yang pokok pemeriksaan kepada saudara yang ditanyakan kepada saudara? Paling seputar tanggal 17, di mana sama tanggal 18. Terus diceritakanlah seperti Ya, yang diceritakan. hari ini ya. Ya. Kemudian apalagi yang setelah itu, kapan lagi pemeriksaan? Besoknya saya nganter ibu saya yang diperiksa, lalu saya 18 mengantar. kejadian, berarti 18 malam ke Polsek. 19 pemeriksaan ibu, cuman saya ikut mengantar. Diperiksa lagi nggak Arigi? Tidak. Terus mengantar ibu ke Polres. Saya ke Polsek dulu waktu itu, cuma langsung diarahkan disuruh ke Polres. Diantar ke Polres. Nah, terus setelah itu Arigi kapan lagi diperiksa? Hari Senin kalau nggak salah itu. Saya lupa tanggalnya. Lupa ya. Tapi maksudnya masih di tahun yang sama. Nah, terus Mungkin selang beberapa hari saya langsung diperiksa di Polres. Ada diperiksa di Polda nggak? Tidak. Sama sekali tidak diperiksa di Polda. Tidak. Ada orang Polda meriksa Arigi nggak? Tidak.
Tidak ya. Jadi cuma diperiksa di Polres. Ya, Sama sekali nggak diperiksa di sana. di Polda tidak. Kemudian ya. Nah, saudara tahu nggak ada masalah nggak ibu saudara sama almarhumah ini? Setahu saksi. Setahu saya tidak. Tidak ada ya. Jadi saudara hanya mengetahui seputar itu ya. Nah, kemudian saudara ditetapkan tersangka kapan? Tanggal 17 Oktober Tahun kemarin 2023 2023 ya. Saudara ditetapkan tersangka di mana? Di Polda atau di mana? di Polda. Sekarang nih wajib lapor kemana? Ke Polda Ke atau Polda. Polda? Tapi saudara sendiri tidak pernah diperiksa di Polda.